Masuk buku sejarah, pujian tinggi untuk Trent Alexander-Arnold. Klarifikasi gestur Diego Simeone. Liverpool ubah wajah di Piala FA. Ronaldo bisa terus bermain selama yang dia mau. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Vinicius capai 200 kontribusi gol di Real Madrid. Vinicius Junior memang layak masuk dalam buku sejarah Real Madrid. Dengan sepasang golnya ke gawang Sociedad itu, Vinicius Junior berarti telah membukukan 114 gol untuk Madrid. Plus, Vini juga tercatat telah mengemas 84 assist yang menggenapkan jumlah gol atau assistnya jadi 200 selama 356 kali bermain untuk El Real. Pujian tinggi untuk Trent Alexander-Arnold. Alvaro Arbeloa memberikan apresiasi besar terhadap kualitas Trent Alexander-Arnold yang menilai Trent sebagai pemain dengan kecerdasan sepak bola luar biasa, pemahaman permainan yang tinggi, serta kualitas teknis yang istimewa. Arbeloa menegaskan bahwa kehadiran Trent merupakan sebuah keuntungan besar bagi tim. Klarifikasi gestur Diego Simeone. Diego Simeone dipastikan tidak memprovokasi Lamine Yamal dengan gestur angka 3 pada laga Atletico Madrid versus Barcelona. Menurut laporan Marca, gestur tersebut murni instruksi taktis kepada pemain Atletico. Klub telah mengklarifikasi kepada Barcelona. Lamine tidak bereaksi dan isu dinyatakan selesai. Liverpool ubah wajah di Piala FA. Liverpool menunjukkan perspektif baru dalam memandang Piala FA musim 2025-2026. Jika musim lalu kompetisi ini diperlakukan sebagai ajang rotasi, kini The Reds tampil dengan komposisi terbaiknya sejak ronde awal. Sebab Slot menilai Piala FA dipandang sebagai jalur paling rasional untuk mengamankan trofi musim ini. Manchester City membosankan. Manchester City membekap tim divisi 2 Salford City untuk lolos ke babak kelima Piala FA. Namun Pep Guardiola tak terkesan dengan performa timnya. Unggul penguasaan bola 80 berbanding 20% dan melahirkan total 19 percobaan dengan 4 peluang bersih yang tercipta. Menurut kalian gimana gengs? Membosankan dan jomplang bukan? Reaksi Nuno usai West Ham lolos ke putaran kelima Piala FA. Pelatih West Ham United, Nuno Espirito Santo, memberikan komentarnya setelah The Hammers harus bersusah payah meraih kemenangan atas Burton Albion. The Hammers meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Nuno sama sekali tidak menampik bahwa untuk mengalahkan Burton pada laga ini tidaklah mudah. Meski demikian, ia mengaku tetap puas karena pada akhirnya The Irons berhasil memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Tottenham tunjuk Igor Tudor sekalian sindir Thomas Frank. Tottenham Hotspur akhirnya mengumumkan penunjukan Igor Tudor sebagai pelatih kepala baru mereka. Namun, pengumuman tersebut tak lepas dari nada sindiran terselubung kepada pendahulunya Thomas Frank. Klub juga menegaskan mandat sang pelatih, membawa organisasi permainan, intensitas, serta daya saing yang lebih kuat di fase krusial musim ini. Banyak pihak menilai kalimat tersebut sebagai sindiran halus terhadap inkonsistensi performa tim di era Frank.
Titik balik rekor buruk Inter Milan hadapi tim kuat. Pelatih Inter Milan Christian Cifu berharap kemenangan atas Juventus menjadi titik balik terhadap rekor buruk tim asuhannya saat menghadapi tim besar. Lautaro Martinez dan kawan-kawan sukses menundukkan Juventus 3-2 dalam laga di Giuseppe Meazza. Mereka kerap tersandung ketika menghadapi klub-klub top. Berasa dicurangi wasit, Luciano Spalletti ngambek. Pelatih Juventus Luciano Spalletti menolak untuk memberikan keterangan pers setelah timnya dikalahkan oleh Inter Milan. Bianconeri menderita kekalahan dengan skor tipis 3-2. Bukan tanpa sebab kenapa Spalletti ngambek, sang manajer kecewa dengan kepemimpinan wasit Federico Lapena yang memberikan kartu merah kepada Kalulu setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Fabregas kecam kartu merah konyol Alvaro Morata. Pelatih Como Cesc Fabregas tidak menahan amarahnya terhadap Alvaro Morata usai kekalahan mengejutkan 2-1 dari Fiorentina. Sang pelatih mengecam kartu merah Morata dan menyebut pemain yang tak tahan provokasi sebaiknya ganti cabang olahraga. Fabregas tampak sangat frustasi usai laga, mengkritik para pemainnya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pertandingan ini. AC Milan studi banding ke markas baru Everton. Delegasi AC Milan terbang ke Liverpool untuk mempelajari Hill Dickinson Stadium milik Everton. Langkah strategis ini merupakan bagian dari misi pencarian fakta dan inspirasi klub untuk proyek pembangunan stadion baru mereka di kawasan San Siro. Perwakilan Milan meninjau langsung stadion berkapasitas 52.769 penonton tersebut. Stadion ini resmi dibuka pada 2025 dan menjadi salah satu referensi modern bagi Milan dalam merancang markas masa depan mereka. AC Milan masih calon kuat juara Serie A. Luka Modric jadi pahlawan lewat gol telat yang krusial saat AC Milan membungkam Pisa. Kemenangan 2-1 itu sangat vital bagi Rossoneri untuk tetap bersaing di jalur Scudetto. 3 poin ini membuat Milan tidak tertinggal lebih jauh dari Inter Milan di puncak klasemen. Fokus tim kini adalah menjaga konsistensi mentalitas, terutama setelah sempat kehilangan fokus di babak kedua yang menyebabkan gawang mereka kebobolan. Gasperini berikan kabar terbaru tentang Dybala. Menjelang laga krusial melawan Napoli, Gianpiero Gasperini memberikan update mengenai kondisi Paulo Dybala. Menurut Gasperini, Dybala sudah berlatih meski belum sepenuhnya bugar. Dengan semua persiapan dan harapan tinggi, pertarungan Roma melawan Napoli menjanjikan laga penuh intensitas yang bisa menjadi titik balik penting dalam perebutan tempat di papan atas klasemen Serie A. Valverde puas dengan penampilan Real Madrid. Real Madrid bantai Real Sociedad dengan skor 4-1. Fede Valverde puas dengan penampilan timnya. Pemain asal Uruguay itu juga mengaku senang dengan golnya yang menakjubkan ke gawang Sociedad. Kami senang dengan kemenangan dan upaya tim. Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang spektakuler baik dalam bertahan maupun menyerang, kata Fede Valverde. Yamal akan jadi kunci remontada Barcelona atas Atletico. Sergio Aguero menyebut Lamine Yamal akan menjadi kunci sukses Barcelona melakukan remontada atas Atletico Madrid di Copa del Rey. Blaugrana harus menang lebih dari 4 gol untuk lolos ke final. Meski nyaris mustahil untuk diwujudkan, Sergio Aguero menilai asa itu masih ada. Menurutnya, sang bintang muda timnas Spanyol bakal menjadi pembeda dalam laga tersebut.
Nagelsmann belum tutup peluang Ter Stegen gabung timnas Jerman. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann mengatakan dia tidak akan menutup pintu bagi Ter Stegen untuk masuk dalam skuad Piala Dunia, tetapi mengakui itu akan sangat sulit bagi sang kiper. Saat ini Ter Stegen terpaksa absen setelah menjalani operasi pada cedera hamstring. Cedera itu terjadi tak lama setelah ia meninggalkan Barcelona dan belum diketahui kapan ia akan kembali. Habib Beye jadi kandidat kuat pelatih baru Marseille. Marseille kabarnya sudah mendapatkan beberapa kandidat untuk dipilih sebagai pelatih kepala. Sosok Habib Beye muncul sebagai kandidat utama Marseille untuk menggantikan Roberto De Zerbi. Habib Beye juga kini dalam status menganggur usai dipecat oleh Stade Rennes pada awal pekan ini. Presiden klub Pablo Longoria dilaporkan memiliki hubungan yang sangat baik dengan agen Beye dan akan bertemu dalam pertemuan tentang pelatih baru. Bayern menang meyakinkan, Vincent Kompany puas. Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memberikan komentar terkait kemenangan telak yang didapatkan oleh timnya saat tandang ke markas Werder Bremen. Di Dortmund berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0. Kompany mengaku puas dengan kemenangan ini, namun yang terpenting baginya adalah keberhasilan di Dortmund tetap berada dalam jalur perburuan gelar juara. Guirassy bangkit, Kovac andalkan ketajaman golnya lagi. Nahkoda Borussia Dortmund Niko Kovac tengah menunjukkan dukungannya terhadap penyerang andalan Serhou Guirassy yang kembali menunjukkan taringnya di kancah Bundesliga. Setelah mengalami pasang surut performa sepanjang musim ini, Guirassy berhasil menjaringkan 5 gol dalam 3 laga terakhirnya, meski permasalahan yang menimpanya belum sepenuhnya usai. Ronaldo bisa terus bermain selama yang dia mau. Masa depan Cristiano Ronaldo kembali menjadi bahan perbincangan seiring bertambahnya usia sang mega bintang. Meski telah memasuki usia 41 tahun, Ronaldo masih diproyeksikan memimpin Portugal di Piala Dunia 2026. Di tengah spekulasi itu, pelatih Portugal Roberto Martinez menyampaikan pandangannya. Ia menilai Ronaldo masih memiliki kapasitas fisik dan mental untuk terus bermain jika memang menginginkannya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!